Sintayong harus stay. Gue rasa nggak adil untuk menilai dan menghakimi performa dari Coach Sintayong hanya dari penampilan kita di Piala AFF. Iya betul. Kenapa? Karena dari awal memang Piala AFF kan tidak ditargetkan sebagai tujuan utama timnas kita. Terlihat dari bagaimana pemain yang dipanggil, dan itu bukan squad terbaik kita. Dan ini sudah menjadi kesepakatan dari awal sebenarnya. Memang STY ini ya nggak sempurna. Banyak hal yang sebenarnya kita sebagai supporter dan sebagai fans bisa memberikan kritik, bahkan masukan kepada STY. Wajar lah, nama juga supporter. Pengen lihat pelatihnya ngasih taktik terbaik, pengen lihat timnya menang. Nah, di sisi lain, gue juga merasa kemarin kok pada banyak yang main hashtag sih. Aduh, udah kayak gini bagiin hashtag buat mencela, memojokkan pihak tertentu. Supporter Indonesia itu pinter-pinter, udah tahu mana yang memang dorongan dan aspirasi dari fans, mana yang difabrikasi. Gue juga lihat kemarin ada yang bikin hashtag menyarankan ketum PSSI untuk out. Ngapain sih begituan? Jadi kalau gue bilang, Pak Erik stay, Coach Sintayong stay, oke? Jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Ya kalau misalkan targetnya juara dari awal, misalkan targetnya itu juara, sudah pasti PSSI akan kasih turun skuad yang terbaik gitu. Karena memang tujuannya bukan untuk jadi juara, untuk regenerasi, makanya yang dikasih turun itu pemain-pemain yang notabene-nya masih muda semua, U22 itu. Pengalaman pahit Wim Risbergen saat melatih timnas Indonesia. Banyak kasus non teknis yang bikin karir kepelatihan Wim Risbergen cuma seumur jagung di timnas. Melatih timnas Indonesia pada 2011, ia cuma melatih selama 6 bulan karena gagal membawa timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2014. Kegagalan arsitek asal Belanda itu dipicu hubungan kurang harmonis dengan para pemain. Kebiasaannya memaki-maki anggota skuad Garuda tidak disukai oleh para pemainnya, hingga dikabarkan ada 7 pemain yang keberatan bermain di bawah komando Wim Risbergen. Wim membuka aib selama menukangi timnas, di mana ia pernah dibuat mengamuk karena banyak pemain yang telat bergabung ke timnas Indonesia dikarenakan banyak alasan. Bahkan pada media Belanda, ia pernah berujar stres tinggi melatih timnas Indonesia. Saya bisa gila lama-lama di Indonesia, katanya beberapa tahun setelah dipecat sebagai nahkoda timnas Indonesia. Ya itu Indonesia di era KG8 ya. Sekarang ada di era yang bagus, malah mau kembali ke sana gitu, ke era KG8 itu kan ya lucu sekali. Dan ya saya sendiri tidak mau untuk timnasnya ada kembali ke sana itu. Seandainya ada pelatih baru, seandainya sekali lagi ada pelatih, apakah garansi? Ya enggak. Gambling juga sebenarnya. Gambling juga. Cuman kalau seandainya pelatih dari Belanda minimal kenal budayanya. Lah gimana sih coach? Katanya ganti pelatih itu belum menjamin Indonesia lolos Piala Dunia. Tapi kalau pelatih Belanda minimal kenal budayanya. Kalau cuma mau kenalan budaya, ya kenalan sama budaya Brazil aja sekalian. Ya Coach Justin ini nggak konsisten ya. Ya dia seolah ya ngasih pendapat lebih baik Indonesia ganti pelatih. Tapi pelatih dari Belanda karena kenal budayanya. Harusnya kalau gentle ya bilang dong, ganti pelatih dari Belanda pasti lolos Piala Dunia, baru orang percaya. Kalau bicara pelatih dari Belanda, Uni Emirat Arab pernah gagal sama pelatih Belanda. Jadi di Piala Asia 2019 itu Uni Emirat Arab gagal tuh. Nah dia gantilah pelatihnya sama pelatih Belanda, Bert van Marwijk, yang bawa Belanda ke final Piala Dunia 2010. Bert van Marwijk dikasih target buat meloloskan Uni Emirat Arab ke Piala Dunia 2022. Di babak kedua, Uni Emirat Arab lolos bersama Vietnam dari grup G. Di round 3, itu Uni Emirat Arab lolos ke playoff round 4. Tapi di playoff Uni Emirat Arab gagal lolos, kalah dari Australia. Jadi artinya pelatih Belanda belum tentu juga menjamin lolos Piala Dunia. Betul. Uni Emirat Arab pernah membuktikannya. Makanya kan Koci juga bilang kan, nggak menjamin katanya, dia nggak berani jamin kok. Dia cuma bilang minimal kenal budayanya. Kalau kenal... Ya kalau tidak berani menjamin akan masuk ke Piala Dunia atau akan main bagus, ya ngapain diganti? Mending Sintayong aja sampai Piala Dunia. Kalau kita tembus Piala Dunia, kan begitu sebenarnya. Pengamat itu hanya bacot kalau nggak menang. Ketika menang, kamu pernah lihat pengamat bicara? Dia bicara tuh betul seperti yang saya bilang.
Ini kadang Greg kalau omong ini dia ya ngeri-ngeri sedap nih. Pas Indonesia menang seperti yang saya bilang. Bohong, dia nggak bilang begitu. Dia doa biar Indonesia kalah, biar dia bacot, biar punya engagement banyak. Ketika Indonesia menang, ya penonton kamu lihat seperti saya bilang kemarin, ini nih kenapa ini main, ini yang benar. Pas kalah, kan aku udah bilang bakal kalah. Jadi dia selalu benar. Semua abang jago. Ya, semua pasti mau yang jadi pengamat yang baik itu, pengamat yang paling jago itu. Tapi ya sudahlah, siapapun dia pengamatnya, kita ya setuju saja begitu. Tapi ingat pakai logika. Pengkhianat NKRI apalagi nih, Jo? Kami bersama fans timnas semua persilahkan Anda untuk keluar dari Esko. Aduh, batuk PSSI. Sebelum data pribadi Anda tersebar ke publik. Sikap keras kami atas pernyataan Anda terhadap STY. Coba kita dengar apa lagi ini yang lagi viral ini. Iya, Sintayong setelah gagal waktu dan tempat dipersilahkan. Para pemuja STY waktu dan tempat dipersilahkan. Dipersilakan ngapain Pak? Ya sudah dipersilahkan. Dipersilakan apa nih Pak? Ya dipersilahkan. Untuk komentar. Waktu dan tempat dipersilahkan komentar. Gagal AFF. Gagal AFF Pak. Iya, gagal out lah. Out. Aduh, kan. Rupanya banyak yang mau begitu. Gagal di AFF, STY harus out. Tapi mereka lupa yang lain itu. Seperti kita lolos Piala Asia. Misalkan nanti kita main di Piala Asia, siapa mau melatih? Orang yang melatih. Belum tentu Indonesia lebih bagus itu. Jadi ya ngawur sekali orang ini. Indonesia tersingkir dari AFF, netizen malah bersyukur. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, jika tersingkir di AFF, para supporter Indonesia akan kecewa cukup mendalam. Namun di tahun ini hal tersebut cukup berkurang. Ya, usai tersingkir di AFF kemarin, para supporter sebagian tidak ada yang kecewa sama sekali. Sebagian merasa ini biasa saja, dan malah ada yang bersyukur atas tersingkirnya Indonesia karena pemain senior macam Marcelo dan Struijk bisa kembali ke klubnya dengan selamat. Sejak awal sebagian netizen tidak punya ekspektasi tinggi untuk turnamen AFF ini karena memang pemain yang dibawa timnas Indonesia adalah pemain muda. Iya, karena memang mindsetnya bukan lagi kita untuk juara Piala AFF gitu. Walaupun kita juara 1000 kali pun Piala AFF ya tidak ada gunanya gitu. Ya, lebih baik kita ada di Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia daripada kita juara Piala AFF 1000 kali. Itu kan piala antar kampung se-Asia Tenggara. Jadi ya sudahlah. Yang suka dengan Piala Ciki ya silahkanlah mereka untuk suka dengan Piala Ciki. Tapi ya kebanyakan masyarakat Indonesia sekarang itu mindsetnya sudah berubah begitu. Mereka tidak berpikir bagaimana caranya bisa juara Piala AFF lagi timnas ini, tapi bagaimana bisa masuk Piala Asia atau lolos dari ronde ketiga ini ke Piala Dunia. Itu baru keren, bukan ya berkutat di Piala AFF saja. Bukan tidak penting sih, tapi tujuannya bukan ke sana lagi itu AFF itu. Coach Justin bilang STY out. Menurutku pernyataan Coach Justin ini no value. Ya lagi rame ya Coach Justin itu minta STY out sekalipun meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Hal ini buntut dari 4 pertandingan Sintayong di Piala AFF. Itu Indonesia main terkesan jelek menurut Coach Justin. Sehingga keluarlah pernyataan STY out sekalipun lolos Piala Dunia. Ya menurutku sah-sah aja ya Coach Justin ngomong seperti itu, karena dia itu kan tokoh besar ya, orang terkenal. Tapi pernyataan Coach Justin itu no value menurutku, tidak ada nilainya. Kenapa? Faktor yang pertama, Coach Justin waktu jadi pelatih timnas futsal itu prestasinya nggak ada apa-apanya juga kok. Di Piala AFF Coach Justin itu cuma jadi peringkat 3 2 kali dan runner up 2 kali, kalah dari Thailand. Di Piala Asia main 2 kali ya, 2005 itu main tanpa kualifikasi, 2006 main lewat kualifikasi. Nah timnas Coach Justin cuma bisa menang lawan Malaysia sama Guam nih ya 2005. Di 2006 jadi bulan-bulanan nih ya, jadi bulan-bulanan bayangkan coba lihat nih, 38 kebobolan. Bahkan sama Turkmenistan dibantai 10-3 ini timnas Coach Justin. Jadi faktor yang pertama no value pernyataan Coach Justin, dia sebagai pelatih pun nggak ada apa-apanya. Faktor yang kedua, Coach Justin ini nggak ngikutin Liga Indonesia. Jadi dia ngomong Sintayong udah mentok ya kan. Padahal dia nggak tahu pemain-pemain yang dibawa Sintayong itu kiprahnya di Liga 1 gimana.
Emangnya dia ngikutin Ferrari di Persija? Emangnya dia ngikutin Victor Detan di PSM? Enggak, nonton Liga 1 aja kagak. Jadi menurutku ya, walaupun beliau berhak ngomong STO, ya is okay, tapi pernyataannya no value. Ya dia mentok dengan pemain-pemain Liga 1 gitu, karena memang ya terbatas. Coba yang dia bawa kebanyakan pemain diaspora, pasti tidak akan mentok gitu, yakin saya. Kalau sudah berurusan dengan hacker ini ngeri. Ya bahkan sudah teridentifikasi penggerak dari buzzer STY out. Ya di akun Instagram Vault Anonym dia sudah melakukan spill. Ya dia sudah nge-spill penggerak-penggerak tersebut. Ada 2 yang di-spill, satu laki-laki, satu perempuan. Waduh ini ngeri banget ini orang. Oh iya ada perempuan juga. Dan ya ternyata itu cuma gue kan baca. Ngapain cowok perempuan? Buat apa? Tanya, gue pikir 700.000 satu tweet. 700 perak. 700 perak kalian mau disuruh ngebahas? Oh 700 rupiah bukan 700.000. Hah? Yang benar 700 rupiah satu kali posting. Itu posting apa sampai 700 rupiah? Doang. Astaga. Aneh. Dan sekali lagi, kocak. Bahkan si Vault Anonym ini dia bilang kemungkinan itu buzzer ini pengerahannya orang PSSI sendiri, kedua dari bandar judi bola. Waduh. Sangat seru drama ini. Jadi mari kita. Ya kalau mungkin kemungkinannya dari bandar judi sih ya masih masuk akal gitu. Tapi kalau dari orang PSSI-nya sendiri, wah ini ada sesuatu yang tidak bagus di dalam PSSI. Harus segera diberantas ini beruntus-beruntus ini. Kalau tidak ya sepak bola kita, sorry to say, kembali lagi ke zaman kegelapan itu. Buzzer sangat cepat dalam bergerak, terutama untuk memberikan provokasi, memposting terkait dengan hashtag yang menyudutkan bukan hanya STY kali ini yang kena, tapi Pak Erick Thohir. Ya, bukan hanya coach, tapi juga ketua PSSI. Dan banyak rumor yang mengatakan bahwa ini bisa jadi kerjaan orang dalamnya PSSI sendiri yang tidak suka dengan mungkin Pak Erick Thohir. Ya terlepas dari semua rumor tersebut, gua rasa masyarakat kita jauh lebih cerdas sekarang, supporter kita juga jauh lebih cerdas. Memang kita tidak menutup mata bahwa ada kekurangan-kekurangan yang selama ini mungkin dilakukan oleh STY maupun Pak Erick Thohir. Walaupun Pak Erick Thohir kan kita tahu ya memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap PSSI, tapi pasti ada kurangnya. Tapi kan bukan berarti dengan apalagi dengan case-nya Piala AFF terus langsung dipecat, langsung gini kan nggak make sense, tidak. Itu kocak namanya. Objektif kalau kita berkata demikian. Iya betul. Kita harus ingat target kita adalah nanti di kualifikasi Piala Dunia. Nah itulah yang harus menjadi barometer atau parameter layak misalkan mau memperpanjang atau melanjutkan dengan STY atau tidak. Kan itu yang harus kita tanamkan bersama-sama, dan gue yakin supporter jauh lebih pintar sekarang. Jadi buzzer ini nggak bakal ngaruh apa-apa. Oke. Buzzer ini paling dia bertahan 1-2 minggu selesai gitu. Tidak akan bisa bertahan lama gitu. Karena pasti isu-isu yang mereka buat ini akan tertutupi dari isu-isu yang baru yang mungkin bakalan trending lagi, viral lagi gitu. Jadi kalau mereka bikin tagar untuk STY out atau Sintayong out, ya mungkin itu hanya bertahannya ya kemungkinan besar 1 minggu saja. Nah setelahnya akan runtuh sendiri. Kenapa seperti itu? Karena kepercayaan masyarakat Indonesia khususnya kepada Pak Erick Thohir dan Coach Sintayong itu sangat-sangat besar, apalagi ditambah dengan adanya pemain-pemain diaspora. Nah, makin bertambahlah itu kepercayaan masyarakat kepada Sintayong dan Erick Thohir. Jadi mau dia buzzer dari bandar judi bola sekalipun atau oknum orang dalam PSSI sekalipun ya tidak akan mempan. Karena apa? Kedua orang ini sudah ada tempat di hati masyarakat Indonesia. Jadi ya sulit mau bikin tagar sampai 200 juta tagar pun tidak akan mempan. Karena di dalam hati masyarakat Indonesia sudah ada STY dan Erick Thohir gitu. Nah, pertanyaannya apakah STY bisa dipecat? Ya bisa saja, kenapa tidak bisa? Karena yang punya hak dan kewenangan penuh untuk memecat STY itu Erick Thohir dan jajarannya di PSSI. Nah, apa penyebabnya dia bisa dipecat? Ya bisa saja penyebabnya dia gagal membawa Indonesia ke putaran ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Karena targetnya Indonesia itu ada di ronde keempat gitu.
bukan masuk Piala Dunia. Jangan berharap dulu Indonesia masuk Piala Dunia gitu. Toh kita dari 6 laga cuma sekali menang, sisanya seri dan kalah kan. Jadi kalau misalkan kita bisa lolos ke babak berikutnya, ronde keempat, ya itu sudah sangat bersyukur sekali gitu. Jangan berharap dulu kita lolos ke Piala Dunia. Kalau misalkan kita tidak lolos ke sana dan misalkan ya kalah dari Australia, kalah dari Bahrain di kandang sendiri, kalah dari Cina di kandang sendiri, ya pokoknya kita kalah terus ya oke lah. Suka tidak suka, mau tidak mau, memang STY harus diganti dengan pelatih yang lebih bagus lagi gitu. Ya mungkin saja timnas Indonesia lebih bagus gitu. Tapi untuk sekarang saya pikir biarkan dulu STY, dia dengan racikannya dia untuk timnas, jadi jangan diganggu dulu ya. Dan untuk teman-teman semua jangan mau diadu domba. Kalaupun ada berita-berita miring, ayo kita selektif untuk melihat berita-berita yang ada. Jangan sampai kita telan mentah-mentah, akhirnya kita jadi bodoh sendiri. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal sepak bola kita. So seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.